Selamat pagi dan salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi lewat channel Getorta TV dalam Saat Teduh lewat Rehat, edisi Jumat 15 Mei 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini, oleh karena rahmat dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami datang kepada Tuhan pagi ini dengan hati yang gembira akan menikmati kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda kepada kami, dan kami terbangun lewat firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah semua yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Firman Tuhan. Tampil beda, torosenga, itu tema renungan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Suatu hari seorang anak bernama Arang kembali ke rumah dengan wajah yang sedih dan meneteskan air mata. Saat ditanya, "Mengapa menangis, nak?" Ia langsung menjawab, "Saya tidak mau kalau baju saya begini. Saya bawa baju yang sama dengan teman-teman. Baju Arang kan cantik. Kenapa harus sama dengan teman?" kataku. "Pokoknya tidak mau. Mama harus ganti," jawab Arang sambil meraung-raung menangis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tampil beda di hadapan orang lain akan membuat kita merasa tidak nyaman. Selain merasa diri sendiri aneh, mungkin kita akan merasa tertekan karena komentar-komentar yang masuk di telinga kita. Menjadi mungkin itulah yang dialami Nuh saat itu. Bisa dibayangkan ketika matahari panas, cuaca cerah, ia malah membuat perahu di daratan. Namun disinilah letak bahwa Nuh adalah orang benar di mata Tuhan. Nuh berani tampil beda. Ia benar melakukan perintah Tuhan sekalipun secara manusia apa yang dilakukannya saat itu tidak masuk akal. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya menertawakan dan menganggap Nuh sudah gila. Karena di tengah kekeringan, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar pula. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tampil beda itu banyak risikonya. Termasuk harus hidup berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mulai dikucilkan, namun disinilah letak bukti kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu bertahan dalam kebenaran serta arus kehidupan yang penuh tantangan? Nuh menikmati buah dari ketaatannya. Karena itu tetaplah taat dalam kebenaran dan percayalah bahwa ketika kita taat, Tuhan pun akan memperhitungkannya sebagai hal yang baik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Mengajar kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia akan membuahkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami dan biarlah mewarnai perjalanan kehidupan kami hari ini. Bapa di sorga, untuk kelangsungan dan berjalannya kehidupan kami hari ini, kiranya Tuhan menolong kami dalam pekerjaan, dalam usaha pelayanan aktivitas kami kerjakan dari rumah, pun ada saudara-saudara kami yang harus ke lapangan, bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan menjaga dan menolong anak-anak kami. Kiranya juga Tuhan berkati, berikan kemampuan, kecerdasan, tetap mereka belajar dari rumah. Saudara-saudara kami yang menikmati sukacita, syukur hari ini, pertambahan usia kelahiran, pernikahan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka alami. Pun saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan, biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Gagalnya dalam setiap pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha bisnis di PHK, dan lain-lain sebagainya, susah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok setiap hari. Kiranya dalam kuasa dan kasih-Mu melindungi mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami, Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi pergumulan, ada yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami mendukung dalam doa pemerintah kami, garda terdepan, para relawan Satgas BNPB, para medis, para dokter, tenaga kesehatan, semua yang melibatkan diri di dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Tuhan berkati, bahkan kami semua masyarakat yang terus melibatkan diri memutuskan mata rantai COVID-19 untuk tetap menjaga kebersihan dan tetap tinggal di rumah. Kami mohon kasih Tuhan melindungi kami hari ini dan saudara-saudara kami yang terjun langsung ke lapangan mengantarkan logistik. Tuhan jaga dan lindungi. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian
saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian, dan jangan lupa subscribe Getorta TV.